Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Hai guys, apa kabar kalian semua? Ini di Berkicot episode intis kali ini gue sendiri. Kalau kemarin Bang Do udah sendiri, sekarang giliran gue. Karena Bang Donya lagi gak enak badan guys. Jadi di sini gue akan menggantikan dia untuk membawakan intis episode kali ini. Oke, sebelum mulai jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel Berkicot karena kita lagi menuju 1000 subscriber nih guys. Ya doain aja ya, semoga di tahun ini atau tahun depan udah bisa sampai 1000 subscriber. Nah, pembahasan di episode intis kali ini itu masih ngebahas seputar hal-hal mistis, horor, ataupun urban legend nih yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemarin itu kita udah bahas tentang si manis jembatan Ancol, terus juga udah bahas tentang hantu pastor. Nah, kali ini kita mau bahas tentang urban legend juga guys, yang cukup terkenal juga sih, kayak gitu. Langsung aja masuk ke pembahasan. Lah, jadi Suster Ngesot itu sebenarnya diceritakan ada 2 versi nih guys. Jadi setelah gue riset, setelah gue cari-cari, ternyata ada 2 penjelasan nih mengenai terjadinya atau dia bisa disebut sebagai Suster Ngesot. Nah, gue akan jelasin yang pertama dulu. Nah, jadi yang pertama ini ada kisah dari seorang suster di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan gue gak akan sebutin nama rumah sakitnya apa. Jadi si suster ini pada saat itu lagi jaga malam nih guys. Nah, suster atau perawat ini tuh ya yang namanya udah malam ya kan, rumah sakit pasti kan sepi gitu kan, gelap, hening gitu. Nah, si suster ini harus ke ruang laboratorium karena ada suatu hal kayak gitu. Nah, dan ternyata di rumah sakit itu pada saat dia jaga itu ada juga nih salah satu dokter jaga yang memang kebetulan lagi jaga malam juga di situ gitu. Dan singkat cerita akhirnya si dokter jaga ini nemenin lah si suster atau perawat ini nih untuk ke ruang laboratorium gitu. Nah, mungkin karena si suster ini berparas cantik ya kan, yang namanya laki-laki gitu ya, udah malam gitu kan. Aduh, kenapa jadi kesana pembahas ini? Oke, lanjut. Akhirnya si suster ini ditemenin lah sama si dokter jaga ini untuk ke ruang laboratorium. Dan ternyata si dokter ini itu sudah punya apa ya namanya, kayak niat jahat gitulah, mau memperkosa si suster ini gitu. Dan ketika udah sampai di laboratorium itu, mulailah si dokter jaga ini memulai aksinya gitu dengan memperkosa si suster ini gitu guys. Nah, mungkin karena si suster ini merasa dirinya terancam ya, dan juga mungkin dia nggak bisa apa-apa karena dia sendirian juga. Akhirnya ya udah pasrahin nih si suster itu gitu. Dan untuk ngilangin jejaknya, si dokter jaga ini nggak cuma memperkosa si suster itu, ternyata dia juga menghilangkan nyawa dari si suster itu. Tuh, dan konon katanya si suster ini itu dihilangkan nyawanya di ruang laboratorium di rumah sakit itu. Katanya seperti itu. Nah, itu untuk versi yang pertama. Nah, kenapa makanya disebut sebagai Suster Ngesot? Karena meninggal secara tidak wajar di salah satu rumah sakit kayak gitu. Nah, untuk penjelasan yang kedua nih, ini bukan dari rumah sakit, melainkan dari salah satu panti jompo yang ada di daerah Jawa Barat nih guys. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang
suster juga yang jaga di atau yang bekerja di salah satu panti jompo itu. Dan suster ini itu keturunan Belanda guys. Wow, yang pastinya cantik ya. Dan dia ini bernama Nora gitu. Nah, konon Nora ini itu dikenal mempelajari atau mempunyai ilmu hitam nih guys. Nah, jadi si Nora ini kerja di panti jompo tersebut itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa para pasien yang ada di panti jompo tersebut guys. Dan katanya dia melakukan itu karena dia punya dendam pribadi. Gue nggak tahu dendam pribadinya apa, tapi yang pasti dendam pribadinya dia di masa lalu kayak gitu. Nah, mungkin karena saking banyaknya ya yang meninggal mungkin secara tidak wajar di panti jompo itu, jadi lambat laun tuh aksi dari si Norah ini tuh tawan nih sama para warga yang ada di situ gitu. Nah, akhirnya para warga ini berkumpul lah dan mereka menarik si Norah untuk keluar dari panti jompo tersebut. Dan konon katanya si Norah ini itu dilukai atau apa bahasanya dikeroyok gitulah, dan atau dihukum lah kayak gitu si para warga ini gitu. Dan katanya si Norah ini dihabisi nyawanya, dan juga kakinya si Norah ini katanya itu dipukulin sampai remuk dan juga hancur guys. Wah, gila sih, banyak yang melihat ya sosok dari si suster Norah ini di area panti jompo tersebut. Jadi makanya kenapa disebut sebagai suster ngesot, karena yaitu tadi dia itu dihabisi oleh warga, kemudian kakinya itu dihancurkan atau kakinya itu hancur gitu guys. Nah, jadi itu tadi dua penjelasan mengenai suster ngesot. Jadi ada yang meninggal tragis di rumah sakit, dan ada juga yang meninggal karena memang niat jahatnya dia sendiri gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak sih maksudnya cerita atau pengalaman kalian ketemu sama suster ngesot ini, dan benar nggak sih suster ngesot itu beneran ada? Kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Di sini juga gue mau ngebacain suatu cerita. Jadi bukan suatu sih, ada beberapa cerita tapi gue nggak bacain semua. Jadi konon katanya nih ya, ada salah satu anak ini yang tinggal di daerah pedalaman di salah satu provinsi di Indonesia. Ya, jadi pada saat menjelang maghrib itu dia pergi keluar rumah untuk mengaji kayak gitu. Nah, di perjalanan, karena pedalaman ya guys, atau pedesaan di salah satu provinsi di Indonesia ini itu masih terbilang cukup gelap dan sepi. Jadi dia hanya memakai satu penerangan kayak gitu. Nah, pas di jalan tiba-tiba dia ketemu sama sesosok makhluk halus. Dan yang dia lihat saat itu adalah sosok wanita berpakaian putih, tapi jalannya itu tuh di bawah guys, di tanah. Jadi kayak ngesot gitu. Dan pas dia ngelihat si sosok ini, ternyata tubuh dari anak ini itu kaku. Dia nggak bisa bergerak. Dia kayak apa ya, kesannya kayak diikat gitu lah. Pokoknya dia nggak bisa bergerak. Dia cuma diem terpaku di situ. Terus akhirnya dia pingsan. Nah, pas ditemuin oleh keluarganya dan dia bawa pulang oleh keluarganya, ketika si anak ini sadar, ternyata anak ini tuh jadi gak bisa ngomong guys, dan sering banget melamun ke arah luar jendela kayak gitu. Itu sih singkat cerita aja ya gitu. Kalau misalkan memang kalian ingin tahu ceritanya, mungkin
bisa cari cara lagi di Google atau di internet. Oke, mungkin untuk pembahasan intis di episode Ngesot kali ini cukup sekian. Bagi kalian yang punya pengalaman horor atau mungkin pengalaman mistis, bisa banget untuk bagi cerita ke kita. Caranya kalian bisa DM ke Instagram kita atau kalian bisa email ke email yang ada di description box. Oke. Dan mungkin cukup sekian untuk episode intis kali ini. Doain juga mungkin untuk nextnya biar nggak sendiri lagi nih guys. Jadi biar bisa ditemenin juga, biar lebih seru juga. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Gue pamit, perkecat pamit. Bye.